Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjut ke topik kedua, yaitu topik mikroekonomi. Di sini saya mengangkat isu tentang produksi pada zaman COVID-19. Sama pada halnya di video pertama, di sini mencakup tentang analisis, saran, dan juga kesimpulan. Analisis, kita masuk ke analisis. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi produksi ekonomi di Indonesia. Beberapa masalah utama yang muncul yaitu adalah gangguan rantai pasokan, pembatasan pergerakan, dan juga lockdown menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku dan juga barang jadi. Banyak pabrik yang harus berhenti atau mengurangi produksi. Yang kedua, ada penurunan permintaan. Beberapa sektor seperti pariwisata dan juga hiburan mengalami penurunan permintaan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan mengurangi atau menghentikan produksi. Yang ketiga, ada perubahan pola konsumsi. Selama pandemik, masyarakat lebih banyak membeli produk kesehatan dan kebutuhan pokok, sementara barang-barang mewah kurang diminati pada zaman itu. Lalu keempat, ada keterbatasan tenaga kerja. Banyak pekerja tidak bisa bekerja karena pembatasan sosial dan ketakutan akan infeksi dari virus tersebut. Ini mengurangi produktivitas perusahaan. Lalu yang terakhir, ada kebijakan pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan ekonomi seperti uang tunai, pengurangan pajak, dan juga pinjaman berbunga rendah. Namun, kebijakan ini tidak selalu efektif dan sering terlambat. Saya juga memiliki beberapa saran untuk mengatasi masalah produksi selama pandemik. Yang pertama, ada diversifikasi sumber bahan baku. Perusahaan perlu mencari beberapa sumber bahan baku, bukan hanya dari satu tempat. Ini akan membantu mengurangi resiko gangguan rantai pasokan di masa depan. Lalu kedua, ada adopsi teknologi digital. Menggunakan teknologi seperti internet, otomatisasi dan komputasi awan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Lalu ada penguatan kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu mempercepat dan meningkatkan efektivitas bantuan ekonomi, terutama bagi sektor-sektor yang paling terdampak. Dan yang terakhir, ada peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja. Memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Ini termasuk menyediakan alat pelindung diri dan mengikuti protokol kesehatan dan memberi akses vaksinasi kepada para pekerja. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 mengungkapkan berbagai masalah dalam sistem produksi di Indonesia. Gangguan rantai pasokan, penurunan permintaan, perubahan pola konsumsi, keterbatasan tenaga kerja, dan juga kebijakan pemerintah yang tidak selalu efektif, semuanya berkontribusi pada tantangan produksi. Untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kerjasama, seperti adopsi teknologi digital, fleksibilitas emosional, penguatan kebijakan pemerintah, dan juga peningkatan kesehatan serta keselamatan tenaga kerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan industri dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, memulihkan diri dari dampak pandemi COVID-19, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian pada kesempatan video ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.